Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Homsur Homangropu. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara mencari frekuensi, deskriptif, grafik, correlation, dan regression dari sebuah data. Nah, data yang saya ambil yaitu pengaruh IQ dan motivasi terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan sosiologi di Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk variabel view, saya menggunakan 5 variabel, tetapi variabel inti saya cuma menggunakan 3. Nah, untuk tipenya sendiri, untuk tipe nama saya menggunakan string, jenis kelamin saya menggunakan numerik, dan seterusnya. Seterusnya itu numerik. Nah, di sini yang saya ambil yaitu labelnya ada mahasiswa UNM, jenis kelamin, motivasi, IQ, serta hasil belajar. Nah, mungkin bisa dapat dilihat di sini. Nah, untuk data view mungkin sekiranya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari analisis frekuensi dan deskriptif pada data. Nah, untuk mencari data frekuensi, pertama-tama kita mengklik analyze, kemudian kita arahkan mouse ke deskriptif statistik, lalu pilih frekuensi. Nah, selanjutnya akan muncul bentuk seperti ini. Nah, kita pilih apa yang ingin difrekuensikan. Saya kira saya akan memfrekuensikan semuanya kecuali jenis kelamin. Nah, untuk ini jumlah data yang akan difrekuensikan ada 36 untuk mahasiswa, 36 motivasi, 36 IQ, dan hasil belajar 36 juga. Nah, untuk variabel untuk frekuensi tablenya bisa dilihat seperti ini sekiranya. Nah, jadi totalnya itu ada 100 sini. Oke, lanjutannya untuk motivasi dan IQ seperti ini. Nah, untuk hasil belajar seperti ini. Selanjutnya kita ke data deskriptif. Nah, untuk mencari data deskriptif, mula-mula kita kembali ke analyze, arahkan mouse ke deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Nah, lalu pilih semua yang ada di variabel ini, atau pilih yang mana yang akan dideskriptifkan. Ini hasil dari deskriptif statistiknya. Nah, untuk deskriptif statistik semua itu berjumlah 36 dan minnya bisa kita lihat di sini. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Nah, selanjutnya cara membuat diagram. Nah, pertama kita buka grafik, lalu kita arahkan ke legacy dialogs. Nah, di situ pilih apa yang ingin didiagramkan. Di sini saya memilih pie. Nah, ketika saya sudah memilih, saya memasukkan apa yang ingin saya diagramkan menggunakan pie ini. Nah, mungkin sekiranya berikut hasilnya. Nah, ini hasil diagram yang saya buat. Nah, ini diagram jenis kelamin, diagram IQ, diagram hasil belajar. Nah, sekarang kita masuk ke uji normalitas. Untuk mencari normalitas data, mula-mula dilakukan seperti berikut ini. Nah, pertama
kita buka analyze lagi, lalu arahkan ke regression, lalu kemudian pilih linear. Nah, setelah memilih ini akan muncul linear regression. Di sini kita memasukkan hasil belajar di dependent, dan X2, X1 itu kita masukkan di independent. Lalu kemudian kita pilih save, lalu centang di residual yang unstandardized. Nah, lalu continue, kemudian pilih OK. Nah, di sini langsung dikeluarkan saja apa yang muncul, sehingga kita bisa melihat di data view akan ada muncul res seperti ini. Nah, setelah itu lalu kita pergi ke analyze, terus masuk ke non parametric test, kemudian pilih legacy. Setelah dipilih legacy, lalu pilih one sample KS. Nah, setelah itu pilih understandardized residual ke variable list atau variable test list. Nah, kemudian OK kan, sehingga akan ada muncul data seperti ini. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa nilai kita ini termasuk residual berdistribusi normal atau residual tidak berdistribusi normal. Nah, untuk jika nilai signya lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Tetapi jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka nilai tersebut tidak berdistribusi normal. Jadi berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikan ini sebesar 0,200. Nah, ini tentu saja lebih besar dari 0,05, yang artinya datanya ini berdistribusi normal. Oke, kita lanjut. Selanjutnya masuk di korelasi. Nah, untuk mencari korelasi bivariat, pertama-tama kita pilih correlate. Nah, kemudian kita pilih bivariat. Lalu setelah itu kita pilih dua variabel X, yaitu X1 dan X2, atau motivasi atau IQ dan IQ. Nah, setelah itu OK kan. Nah, bisa kita lihat di sini datanya, di sini data signifikannya yaitu 0,237, yang artinya berdistribusi normal. Sedangkan untuk nilai percent correlation-nya itu sebesar 0,202, yang artinya masuk dalam kategori lemah. Selanjutnya kita mencari korelasi parsial. Nah, untuk mencari korelasi parsial, mula-mula data dilakukan seperti ini. Yang pertama-tama kita buka analyze. Lalu setelah membuka analyze, pilih correlate dan pilih parsial. Nah, setelah itu klik serta muncul partial correlation seperti ini, seperti di gambar. Nah, setelah muncul variables, isi variables ini dengan X1 dan X2. Setelah itu controlling, untuk controlling
diisi di hasil belajar atau XYE atau Y1. Lalu oke kan? Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat counter variabelnya. Nah, di non ini di motivasi dan IQ korelasinya itu sebesar 0,202 yang artinya masuk dalam kategori lemah. Nah, sedangkan signifikannya itu 237 yang artinya nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05 yang artinya residualnya berdistribusi normal. Di sini jika counter variablesnya hasil belajar, maka nilai korelasi antara motivasi dan IQ berkurang menjadi 0,181 yang artinya dia masuk kategori sangat lemah. Sedangkan signifikannya bertambah menjadi 297 yang artinya tetap berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke regresi ganda. Nah, untuk mencari data pada regresi ganda mula-mula dilakukan seperti berikut ini. Yang pertama, kita klik analyze, lalu pilih regression, kemudian pilih linear. Setelah muncul, kita masukkan data dependen yaitu Y1 atau hasil belajar dan independen motivasi X1 dan X2 yaitu IQ. Nah, setelah dimasukkan lalu klik OK. Nah, setelah klik OK akan muncul tabel seperti ini. Nah, untuk model summary-nya kita melihat di sini R-square. Nah, di sini R-square-nya yaitu 0,262 yang artinya R-square-nya itu 26,2%. Nah, artinya variabel hasil belajar dapat dijelaskan sebesar 26,2% oleh variabel motivasi dan IQ. Selebihnya dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Nah, selanjutnya kita pindah ke ANOVA. Nah, di ANOVA ini kita bisa melihat nilai signifikannya yaitu 0,007 yang artinya lebih besar, nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05. Berarti HO-nya itu ditolak dan H1-nya diterima. Artinya ada satu atau lebih variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel koefisien. Nah, persamaan bisa dilihat di sini nilai B. Nah, di sini persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 71,549 dikurang 0,004 X1 ditambah 0,124 X2. Nah, untuk X1-nya sendiri, nilai signifikan X1 itu min 0,004 yang artinya negatif. Signifikan P sama dengan 0,938 yang lebih besar dari 0,05 yang artinya HO-nya diterima tetapi tidak signifikan. Terdapat hubungan negatif namun tidak signifikan antara motivasi dan hasil belajar, di mana jika motivasi naik 1 maka hasil belajar akan menurun sebesar min 0,004. Nah, di X2 sendiri yaitu IQ, koefisiennya itu sama dengan 0,124 yang artinya positif. Nah, untuk nilai signifikannya sendiri yaitu 0,002 yang berarti lebih kecil dari 0,005. Nah, HO-nya itu ditolak dan signifikan. Nah, di sini bisa yang artinya
bisa dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara IQ dan hasil belajar, di mana jika IQ bertambah 1, maka hasil belajar akan meningkat sebesar 0,124. Nah, yang artinya dari variabel yang paling besar kontribusinya yaitu variabel IQ. Oke, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.